Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kiranya tangan pengasihan Tuhan yang baik, yang penuh dengan belas kasih dan hikmat, turun atas kehidupan kami, dan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itu yang menenteramkan hati kami, dan membukakan pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman Tuhan. Bukan karena kefasihan lidah seorang hamba Allah, tetapi karena Tuhanlah yang menolong, dan Tuhanlah yang bekerja melalui Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengar, dan biarlah semua itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan pemberitaan firman pada pagi hari ini ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Hari ini kita akan berbicara sesuatu yang menarik dan sesuatu yang sering dibicarakan orang. Setiap kali ada permasalahan yang besar, maka biasanya orang-orang akan kembali merujuk tentang berita tentang akhir zaman. Karena biasanya di sana ada cerita-cerita tentang pengharapan di dalam Tuhan berkaitan dengan akhir zaman. Dan hari ini saya diberikan tema yang luar biasa, yaitu cara memelihara iman sampai saat pengangkatan. Saya ulangi, cara memelihara iman sampai saat pengangkatan, atau sering disebut dengan rapture. Nah, firman Tuhan diambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 18. Tetapi fokusnya kepada ayat 13 sampai 18. Saya bacakan firman Tuhan yang akan kita telaah pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jemaat yang kasih Tuhan, ketika kita bicara tentang pengangkatan atau rapture yang sering dibicarakan orang, maka kita harus merujuk kepada pernyataan Paulus dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 18, khususnya ayat 13 sampai 18 yang tadi kita baca. Karena apa? Karena kata pengangkatan itu hanya ada satu kali di dalam Alkitab, yaitu di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 tadi. Dan tidak ada di ayat lain. Sehingga memang ayat ini menjadi rujukan teologis tentang pembicaraan tentang pengangkatan. Dan kemudian ketika kita bicara tentang pengangkatan, kita harus tahu dulu latar belakang 1 Tesalonika 4 ini. Jadi begini jemaat yang kasih Tuhan. Paulus berbicara kepada jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang dia dirikan. Dia adalah pendiri jemaat Tesalonika. Ketika dia ingin memberitakan firman kepada orang-orang Yahudi yang ada di kota Tesalonika, ternyata banyak orang non-Yahudi yang antusias untuk mendengarkan dan mengikuti pengajaran Paulus. Dan Paulus itu masuk ke kota Tesalonika, merupakan kota terbesar kedua setelah Athena. Dia merupakan ibu kota dari Makedonia. Dan di sana banyak sekali segala kemaksiatan, keberdosaan, karena di sana kota pelabuhan. Dan Paulus mengajarkan hal-hal yang baik. Nah, ketika Paulus melakukan pengajaran tentang Tuhan Yesus dan segala keberadaan tentang Tuhan Yesus, keselamatan dalam Tuhan Yesus, maka banyak orang non-Yahudi yang sangat antusias. Dan kemudian mereka menjadi pengikut daripada Paulus. Dan hal inilah
yang membuat orang menjadi marah, khususnya masyarakat setempat, masyarakat asli setempat. Enggak, Paulus diusir keluar dan Paulus meninggalkan kemudian menuju Berea, dan kemudian dalam perjalanan selanjutnya, dalam perjalanan misi kedua di kota Korintus, dia menuliskan kepada jemaat Tesalonika karena dia mengharapkan berita dari Timotius tentang bagaimana kondisi dari jemaat Tesalonika. Dan dia mendapatkan pemberitaan dari Timotius tentang kondisi iman orang-orang Tesalonika, itu jemaat yang dia dirikan dan pernah dia bina itu. Dan kemudian ada sebuah pesan yang disampaikan oleh Timotius dari jemaat Tesalonika, bahwa jemaat Tesalonika mengalami penganiayaan yang besar dari orang-orang yang menentang pengajaran Paulus tentang Yesus Kristus itu. Dan kemudian mereka bertanya di dalam bagian ini adalah bagaimana kondisi orang-orang yang telah meninggal sekarang ini. Maksudnya ketika dilaporkan oleh Timotius kepada Paulus, bagaimana nasib mereka selanjutnya dan bagaimana dengan nasib mereka masih hidup. Dan Paulus mengatakan bahwa mereka jangan berputus asa. Mereka akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan keadaan penganiayaan, penderitaan yang mereka alami sekarang. Paulus mengkaitkan kondisi penderitaan penganiayaan yang dialami oleh jemaat di Tesalonika dengan berita pengharapan di dalam pengangkatan atau berita pengharapan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Paulus ingin mengatakan bahwa, hai jemaat Tesalonika, jangan pernah engkau khawatir, jangan pernah engkau putus asa, jangan pernah engkau merasa apa yang kau kerjakan sekarang sia-sia. Bahkan orang-orang yang meninggal sekarang ini atau sudah meninggal karena penganiayaan itu akan juga lebih dulu diangkat. Lebih dulu dibangkitkan Tuhan, baru kamu dibangkitkan Tuhan dan bertemu dengan Tuhan. Memang perdebatan tentang kata harpazo ini atau pengangkatan ini menjadi perdebatan yang sudah berlangsung lama. Tetapi saya tidak masuk ke area perdebatan itu. Saya masuk bahwa berita pengangkatan adalah berita tentang pertemuan Yesus dengan umatnya yang mengalami kemenangan. Apa maksudnya kemenangan? Mereka sudah melewati seluruh perjuangan itu. Dan Paulus mengkaitkan kondisi penganiayaan itu, kesulitan-kesulitan yang di Tesalonika dengan keadaan menjelang masa Yesus datang kedua kali. Oleh karena itu saya bisa menarik pemikiran dan penafsiran kepada saudara yang kasih Tuhan, jemaat yang kasih Tuhan, bahwa memasuki masa kedatangan Tuhan yang kedua kali bukan masa yang gampang. Justru masa yang sangat sulit. Nanti saudara boleh baca di dalam Matius 24, saudara boleh baca dalam Wahyu 6, dan tentang kuda-kuda palsu, kuda hijau, putih, dan segala macam, adanya sampar, adanya peperangan, adanya segala mara bahaya, gempa bumi, dan semuanya. Kesulitan itu terjadi, bahkan ekonomi akan terganggu, karena antikris menguasai ekonomi juga di sisi-sisi ekonomi tersebut. Dan itu adalah fakta yang akan kita hadapi. Bahwa masa menjelang pengangkatan itu bukan masa yang mudah, masa yang sulit. Dan saudara jangan berpikir, oh akhir zaman sedang kita tunggu, salah. Nanti saudara boleh baca Ibrani 1 ayat 2, dalam penulis Ibrani mengatakan, ketika Allah berbicara melalui Yesus Kristus anaknya, maka zaman akhir itu sudah dimulai. Berarti kita sekarang sudah di dalam zaman akhir. Kita sudah menunggu akhir dari zaman akhir itu. Penyelesaian dari zaman akhir itu. Hingga kita tidak boleh berkata, oh kami sudah menunggu akhir zaman. Itu salah. Karena akhir zaman ini sudah berjalan. Kita tinggal menunggu akhir dari zaman akhir itu. Nah, dalam konteks cerita tentang menunggu masa pengangkatan itu, ternyata Paulus memakai keadaan Tesalonika, berbicara tentang bagaimana mereka tetap punya iman. Dan iman itu terpelihara. Walaupun mereka menghadapi kesulitan-kesulitan, penderitaan, penganiayaan, kemudian juga pengejaran dari orang-orang yang membenci pengajaran Paulus dan Yesus Kristus. Tentang hal itu, dia berkata, engkau harus punya iman yang kuat. Dan di dalam konteks yang tadi kita baca, khususnya dalam pasal 4 ayat 1 Tesalonika 4 ayat 1-18, kuncinya adalah Paulus mengatakan, dalam memelihara imanmu sampai masa pengangkatan hanya satu cara, yaitu hendaklah kamu punya hidup yang berkenan kepada Allah. Hendaklah kamu punya hidup yang berkenan kepada Allah. Dengan hidup yang berkenan kepada Allah, imanmu akan terpelihara. Nanti baca di ayat yang pertama, 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama. Paulus mengatakan, hendak kamu punya hidup yang berkenan kepada Allah.
Nah, dalam cerita selanjutnya, Paulus memaparkan tentang apa itu berkenan. Dan poin yang pertama yang dia sampaikan, bahwa hidup yang berkenan kepada Allah adalah hidup kudus. Hidup yang menjauhi percabulan. Nanti saudara baca di ayat yang ketiga. Bahwa saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan harus tahu persis bahwa untuk memelihara imanmu sampai nanti masa pengangkatan ataupun nanti kau meninggal sebelum masa pengangkatan dengan cara hidup kudusnya, yaitu menjauhi percabulan. Jadi saudara harus saya terangkan dulu nanti supaya jangan bingung. Masa akhir itu disebut dalam bahasa Yunani itu eskaton. Masa eskaton. Eskaton ada dua. Eskaton itu adalah masa kematian menghampiri kita, itu disebut juga dengan eskaton. Kemudian masa eskaton secara massal atau global yaitu zaman akhir dari akhir zaman itu. Jadi bagaimana jemaat di Tesalonika bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang sudah meninggal? Paulus mengatakan mereka sudah memasuki masa eskaton itu. Nah, bagaimana dengan kami yang masih hidup ini? Kamu sedang akan menunggu masa eskaton itu. Masa eskaton itu ada dua tadi. Bisa saja kamu meninggal sebelum masa pengangkatan, ataupun nanti kamu meninggal ketika kamu berhadapan atau menjumpai masa pengangkatan itu. Jadi paling tidak kita sedang diperhadapkan dengan masa eskaton. Baik saat-saat kita akan dihampiri oleh kematian, dan juga kita akan menghadapi kematian yang global, dan ada kebangkitan yang global yang secara di seluruh dunia. Itu yang disebut juga eskaton, sehingga ada kata eskatologi, masa yang akan datang, begitu. Nah, tetapi masa eskaton ini tetap harus dihadapi dengan cara hidup yang berkenan kepada Allah. Dan tadi poin yang pertama, cara hidup yang berkenan kepada Allah adalah tidak melakukan percabulan. Percabulan dalam konteks 1 Tesalonika memakai kata porneia. Porneia ini bicara tentang hubungan seksual yang tidak sepantasnya. Bisa saja dengan istri orang, bisa saja dengan suami orang, atau bisa saja melakukan hubungan seksual tanpa ikatan yang resmi atau pernikahan. Tetapi justru menariknya, kata porneia ini merujuk kepada hubungan yang menyimpang. Nanti saudara boleh baca kamus-kamus yang terbaik tentang bahasa Yunani. Kata porneia ini juga merujuk kepada homoseksual. Kemudian juga bicara kepada lesbian. Dan kemudian juga hubungan seksual dengan binatang. Jadi Paulus melihat bahwa orang Kristen, umat Tuhan, menjelang nanti masa pengangkatan, kehidupan homoseksual, kehidupan lesbian, kehidupan seksual dengan binatang, kehidupan percabulan dengan orang-orang yang tidak sepantasnya, dengan istri orang, suami orang, dengan orang lain yang tanpa ikatan pernikahan, itu akan menjadi sesuatu yang biasa, menjadi sesuatu yang absah, yang sah. Dan kemudian ketika diperhadapkan dengan itu, apakah anak Tuhan tetap punya hidup yang berkenan kepada Allah? Itu menjauhi percabulan. Kalau orang-orang yang tidak berkata tidak kepada percabulan ini, maka dia tidak pantas masuk bertemu dengan Allah dalam masa pertemuan nanti Tuhan datang kedua kali. Jadi Paulus dengan tegas mengatakan, jangan pernah engkau hidup dalam percabulan. Hidup yang berkenan yang pertama. Yang kedua, hidup berkenan yang kedua adalah saudara harus punya cara hidup yang tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Nanti saudara bisa baca di ayat yang kelima. Jadi hidup yang berkenan yang kedua adalah hidup yang tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Hawa nafsu dalam bahasa aslinya ini lebih gampang diterjemahkan adalah keinginan-keinginan yang begitu menggebu-gebu. Keinginan-keinginan yang begitu menggebu-gebu sehingga sulit dikendalikan. Jadi beda dengan kebutuhan. Beda sekali dengan kebutuhan. Jadi kata di sini tidak dikuasai hawa nafsu adalah keinginan-keinginan, bukan kebutuhan-kebutuhan. Ketika saudara dan saya dikuasai oleh keinginan, dan keinginan itu dipenuhi dengan semangat yang menggebu-gebu, dan saudara tidak mampu mengendalikannya, hati-hati. Saudara sedang dibawa untuk menjauhi kehendak Allah, dan saudara menjadi orang yang diperbudak oleh segala keinginan. Mungkin saudara berkata, Pak, saya sudah dibaptis, Pak, saya sudah dalam Tuhan, Pak, bahkan saya sudah penuh dengan karunia-karunia. Oh, dengar baik-baik. Potensi untuk melakukan dosa itu selalu mengintip kita. Potensi untuk melakukan hawa nafsu itu tetap ada di dalam diri kita. Tetapi kita harus berjaga-jaga. Kita harus waspada, berserah, dan berharap penuh kepada Tuhan.
dan memohon anugerah Tuhan untuk menolong kita. Dengar baik-baik. Kalau saudara punya keinginan tentang satu contoh, misalnya tentang keinginan hawa nafsu untuk memiliki uang yang banyak, karena dengan uang yang banyak saudara merasa akan dihargai, kemudian akan dipuji-puji orang, atau dipuja-puja orang, bahkan bisa disembah orang. Semua perkataanmu akan dituruti orang karena saudara punya uang. Dan saudara bisa berkata, aku orang yang sangat hebat, aku orang yang sangat punya kuasa yang hebat karena aku punya uang. Sehingga engkau sangat bermimpi untuk menjadi orang yang memiliki banyak uang. Dan ketika itu menguasai hidupmu, engkau tidak lagi memperdulikan bagaimana cara memperoleh uang itu. Apakah engkau sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan aturan Tuhan atau tidak. Mungkin saja engkau mengambil hak orang lain. Mungkin saja engkau melakukan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Yang sebenarnya hak orang-orang miskin, kemudian engkau ambil itu, dan kemudian engkau berkata, aku sudah punya uang banyak, engkau tidak perlu tahu bagaimana aku memperolehnya, dan aku bisa melakukan itu semua, dan aku sekarang menjadi orang yang punya segala kemewahan dan segala kemegahan, maka engkau harus memuji aku, memuja aku, bahkan menyembah aku. Dengar baik-baik. Orang yang seperti ini tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan di masa kedatangan Tuhan yang kedua kali, karena dia tidak memelihara imannya. Dengar baik-baik pernyataan saya ini. Dan kemudian yang ketiga, apa hidup yang berkenan kepada Allah itu? Ternyata Paulus dengan tegas mengatakan di ayat yang ke-6 bahwa hidup yang berkenan adalah hidup yang mengasihi saudaranya. Hidup yang berkenan juga dengan tegas dikatakan Paulus adalah hidup yang tidak suka memperdaya orang lain. Nah, sikap memperdaya orang lain itu ada atau dimulai dari hati kita. Kalau kita merancangkan yang jahat, kita memiliki motivasi-motivasi yang jahat, ingat baik-baik, engkau tidak berkenan kepada Allah. Dan engkau tidak memelihara imanmu. Dan engkau tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan. Mungkin mulutmu penuh dengan segala yang baik, mulutmu penuh dengan segala yang terlihat sepertinya begitu indah. Tapi kalau kau punya tipu dan daya di dalamnya, punya akal bulus di dalamnya, punya tipu muslihat di dalamnya, Tuhan tahu itu. Dan dengar baik-baik, engkau tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan di dalam hidup yang kekal ketika Tuhan datang kedua kali sebagai Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Periksa hati kita, periksa pikiran kita. Ketika kita memulai hari yang Tuhan sediakan, apakah kita punya hati yang suci, punya hati yang bersih, punya hati yang luar biasa, dikoreksi, siap dikoreksi oleh Tuhan. Karena hati ini penuh dengan segala sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Tetapi Tuhan yang Maha Tahu itu mengerti dan tahu persis apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Dengar baik-baik jemaat yang kasih Tuhan. Jangan pernah punya keinginan untuk memperdaya orang lain. Jangan kau lakukan rencana-rencana yang jahat terhadap orang lain. Jangan pernah engkau punya maksud dan tujuan yang tidak suci dan tidak benar kepada orang lain. Dan ketika orang lain jatuh dan kau berkata, aku hebat karena aku mampu menjalankan rencana jahatku, dan akhirnya dia jatuh tergeletak. Dengar baik-baik. Orang itu akan dibela oleh Tuhan dan engkau akan dijatuhkan oleh Tuhan. Dan penghukuman Tuhan itu sangat-sangat luar biasa. Dan itu akan membuatmu tidak akan bertemu di dalam masa kedatangan Tuhan kedua kali dalam hidup yang kekal yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Jadi jemaat yang kasih Tuhan, hendaklah engkau jangan suka memperdaya orang lain. Kalau engkau berdagang, berdaganglah dengan tulus. Kalau engkau bekerja, bekerjalah dengan tulus. Jangan fitnah orang. Jangan menjatuhkan teman sekerjamu. Jangan menjatuhkan siapa. Jangan menjatuhkan gembalamu. Jangan memfitnah teman-teman sekerjamu. Jangan menjatuhkan teman-teman pelayanmu. Jangan menjatuhkan semua orang lain hanya untuk kau mencapai tujuanmu. Terlihat sebagai orang yang hebat. Karena Tuhan tahu apa yang kau kerjakan. Apakah itu sebuah akal bulus, tipu daya yang menyakiti saudara. Kalau engkau anak Tuhan yang memelihara imanmu, siapapun saudara, sesamamu, baik dia yang mengakui Kristus sebagai Tuhan ataupun tidak, kau tidak boleh menyakiti, kau tidak boleh memperdaya mereka. Engkau berinteraksi dengan teman-teman sekerjamu yang mungkin bukan orang Kristen, engkau juga tidak boleh. Dan tidak boleh sekali-kali kau memperdaya mereka hanya untuk memuaskan nafsu daripada segala keinginan. Dengarkan baik-baik itu, jemaat yang kasih Tuhan. Kemudian yang keempat, apa itu hidup yang berkenan? Paulus dalam perikop ini luar biasa sekali berbicara tentang hidup berkenan sebagai cara kita memelihara iman supaya di tengah masa-masa yang sulit menjelang akhir zaman kita bisa kuat kokoh berdiri. Yang keempat adalah engkau tetap
bekerja. Engkau tetap bekerja. Itu nanti saudara baca di ayat yang ke-11. Jadi jangan berkata, oh Bapak, ini gempa sudah banyak ini Bapak. Kemudian juga sudah banyak bencana di sana, di sini, dan segala macam. Kemudian ada pandemi segala macam Bapak. Kayak seperti Tuhan sudah akan datang. Ini kalau begitu saya akan menjual semua harta kekayaanku. Dan kemudian saya akan menjual itu dan saya akan berdoa saja Bapak. Menunggu kedatangan Tuhan. Dengar baik-baik. Engkau diperintahkan oleh firman Tuhan bahwa engkau harus tetap bekerja sampai selesai, sampai Tuhan datang kedua kali. Kau tidak boleh ada alasan untuk tidak bekerja. Bekerja sangat-sangat bekerja sangat keras supaya orang-orang Kristen mempertunjukkan bahwa anak Tuhan itu luar biasa. Pandemi ini memang mendatangkan kesulitan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan semua negara mengalami tingkat ekonomi yang tergerus sampai tingkat minus, begitu ya. Hampir tidak ada negara yang tidak tergerus dan mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang minus. Indonesia juga mengalami walaupun tidak separah negara-negara lain, tapi kita juga mengalami itu, tingkat ekonomi yang minus. Bahkan Bappenas mengatakan bahwa 2021 akan ada pengangguran baru sebanyak 4,5 sampai 5 juta orang. Dan ini bisa menjadi sebuah kemungkinan untuk meningkatkan kriminalitas dan juga ketersediaan lapangan pekerjaan juga tidak bertambah, sedangkan angka tenaga kerja yang baru bertambah, dan ini menjadi sesuatu yang semakin sulit. Dan saya katakan menjelang akhir zaman semakin sulit juga. Itu seperti yang saya katakan tadi, baca nanti Matius 24 dan baca Wahyu 6. Begitu sulitnya masa-masa menjelang kedatangan Tuhan kedua kali. Tapi Tuhan perintahkan dalam 1 Tesalonika ini melalui Paulus, engkau tetap bekerja. Engkau tetap bekerja. Engkau tetap bekerja. Bahkan kau semakin bekerja, tunjukkan anak Tuhan itu hebat. Hebat karena Tuhan, bukan karena engkau hebat. Engkau hebat karena bergantung kepada Allah, dan engkau berdoa dan bekerja. Orang terus bekerja, bekerja. Apapun yang terjadi, ekonomi sulit dan segala macam, itu tidak menjadi alasan. Kita tetap bekerja. Bahkan kita juga punya waktu kita untuk bekerja, selain bekerja untuk mencari nafkah, kita juga di tengah pandemi ini bisa punya waktu bekerja untuk menolong sesama. Kita melakukan bakti-bakti sosial, kita bisa menolong panti-panti asuhan, kita tetap bisa menolong orang yang kesulitan, orang-orang yang mungkin juga kesulitan untuk ke rumah sakit dan bencana, kita masih sempat untuk bekerja menolong mereka. Mungkin kita bisa tidak kontak langsung karena pandemi, tetapi kita bisa melalui pekerjaan-pekerjaan kita bisa memberikan mereka nafkah, tambahan nafkah, dan kemudian kita tetap menunjukkan bahwa kita beraktivitas di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Bapak yang kasih Tuhan, jangan pernah engkau menjadi malas. Jangan pernah engkau menjadi seorang yang pesimis. Tetap bekerja, walaupun sesulit apapun. Jangan pernah engkau malas bekerja. Karena orang yang tidak bekerja atau malas bekerja, maka engkau tidak berkenan kepada Allah. Imanmu tidak terpelihara sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, engkau harus tahu apa itu hidup berkenan. Yang kelima, yaitu hiduplah dengan sopan. Itu ada di dalam ayat 12. Kenapa? Paulus mengidentifikasikan. Paulus melakukan prediksi dalam konteks imannya, dalam tuntunan Tuhan, Roh Kudus, bahwa nanti menjelang kedatangan Tuhan kedua kali, banyak kehidupan, atau mungkin kehidupan masyarakat dunia, akan penuh dengan ketidaksopanan. Semuanya penuh dengan kebebasan. Saya mau begini, saya mau begini. Dan tidak ada yang boleh mengaturnya. Bahkan firman Tuhan pun tidak boleh mengaturnya. Aturan-aturan firman Tuhan itu juga harus dijauhkan. Karena itu membuat aku tidak bisa berekspresi bebas. Aku adalah makhluk bebas. Saya adalah masyarakat milenial yang penuh dengan kebebasan. Semua aturan-aturan itu usang. Itu semua konservatif. Itu semua kolot. Itu harus dibuang. Saya adalah manusia yang bebas karena aku hidup di tengah milenial. Dan itu sudah mulai terlihat sekarang ini. Bahwa manusia tidak mau lagi diikat atau diatur oleh aturan-aturan, bahkan oleh aturan firman Tuhan. Mereka tidak mau lagi. Mereka ingin bebas. Mereka berpakaian bebas, datang ke gereja dengan berpakaian bebas, sesuka-sukanya, sependek-pendeknya, seminim-minimnya. Dan gereja juga kadang-kadang takut berbicara tentang itu. Kadang-kadang gereja juga takut berkata untuk kita harus hidup sopan, bertutur kata sopan, berbaju sopan, bertingkah laku sopan, dan juga mendatangkan kebaikan buat orang lain. Petrus juga mengatakan dalam 1 Petrus 2:12, hendaklah kamu, anak Tuhan, memiliki cara hidup yang baik dan yang berkenan. Itu Petrus juga mengatakan itu. Jadi jangan kita berpikir bahwa hidup dalam Tuhan itu hanya sekedar kita berbahasa roh, kita berkarunia-karunia. Oh tidak. Dengar baik-baik, Yesus pernah memberikan sebuah cerita. Orang-orang hebat yang menyembuhkan, orang-orang hebat yang melakukan mukjizat, Yesus berkata, aku tidak kenal.
kamu tidak melakukan firman-Ku. Dengar baik-baik, dan dalam seluruh kisah tentang mukjizat-mukjizat, tanda-tanda itu hanya dari seluruh penulis kitab Perjanjian Baru itu hanya ditulis kata itu hanya sebuah tanda. Sesuatu yang tidak esensial. Yang esensial itu cara hidup ini. Yang paling penting itu cara hidup ini. Saudara berkata, saya sudah menyembuhkan Tuhan. Saya sudah, bahkan kalau perlu saya sudah membangkitkan orang Tuhan. Saya sudah melakukan mukjizat-mukjizat. Tapi cara hidupmu tidak sopan. Cara hidupmu penuh percabulan. Cara hidupmu dikuasai hawa nafsu. Cara hidupmu suka memperdaya orang lain. Cara hidupmu malas tidak mau bekerja. Dan engkau tutupi itu semua. Dengan gaya hidup, kau bisa menyembuhkan segala macam. Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Jadi, cerita tentang hidup berkenan ini, cerita yang sangat penting. Mari, jemaat yang kasih Tuhan, masuk ke dalam masa-masa ini. Kan tadi saya katakan di depan, bahwa akhir zaman sudah berlangsung. Ibrani 1 ayat 2, nanti saya baca. Kemudian kita sedang menunggu akhir dari zaman akhir itu. Dan kita tidak sedang menunggu zaman akhir, ini sudah berjalan dalam zaman akhir. Jadi kita menunggu akhir dari zaman akhir itu. Hendaklah engkau hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup dengan cara memelihara iman. Bagaimana cara memelihara iman? Dengan hidup berkenan kepada Allah. Dengan hidup kudus yang pertama. Yang kedua, hidup tidak dikuasai hawa nafsu. Yang ketiga, hidup tidak suka memperdaya saudaramu atau mengasihi saudaramu. 4, hidup dengan rajin bekerja. Yang kelima adalah hidup sopan dalam seluruh hidup yang kau kerjakan di sepanjang waktu. Apapun yang terjadi, percayalah, kalau kau hidup berkenan kepada Allah, maka engkau akan bertemu dengan Tuhan di dalam masa pengangkatan itu. Pertemuan yang indah, karena dia datang sebagai Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala ruh. Saya sering berdoa, kalau pagi bersama keluarga saya cuma bilang, nggak panjang-panjang doa saya, Tuhan, pimpin kami, agar kami bisa hidup berkenan kepada Allah. Karena itulah yang terpenting kepada Tuhan. Supaya aku tidak ditolak oleh Tuhan. Walaupun aku mengerjakan hal-hal yang besar, aku tidak mau ditolak oleh Tuhan. Aku boleh mengerjakan yang besar? Boleh. Aku boleh melakukan mukjizat? Boleh. Tapi ingat baik-baik, yang primer, esensial adalah hidup berkenan kepada Allah. Mari jemaat yang kasih Tuhan, pelihara imanmu sampai masa pengangkatan itu, dan bertemu Tuhan segala Tuhan, Raja segala raja, dan hakim atas semuanya. Maka nanti engkau akan dihakimi dalam seluruh kehidupanmu. Dengar baik-baik, baca Pengkhotbah yang bagian yang terakhir. Seluruh pekerjaanmu, pasal terakhir ya, Pengkhotbah pasal terakhir, ayat terakhir, akan diperiksa oleh Tuhan dan diperhitungkan oleh Tuhan. Mari kita kerjakan yang terbaik, adalah memuliakan Tuhan, melakukan kehendak-Nya, dan menjauhi semua larangannya. Jangan pernah engkau larut dalam dunia ini. Tetap teguh di dalam Tuhan. Pelihara imanmu sampai Tuhan mengangkat kita. Karena semua yang kau lakukan sekarang, walaupun penuh dengan penderitaan, penganiayaan, atau apapun segala masalah yang ada ketika kau mengikuti Tuhan, seperti yang dialami oleh jemaat Tesalonika tadi yang saya sampaikan di depan, itu tidak sebanding dengan berkat bertemu Tuhan, segala Tuhan, Raja segala raja, dan semuanya yang hebat itu, dan hidup kekal bersama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita sampai kita bertemu dengan eskaton, masa kematian ataupun masa kedatangan Tuhan yang kedua. Mari kita berdoa, jemaat yang kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, ajarkanlah kami untuk memelihara iman kami sampai kami bertemu dengan Tuhan di dalam masa pengangkatan ketika Tuhan datang kedua kali sebagai orang-orang yang berkenan kepada Allah, yang menjaga hidup kami dengan tutur kata kami, hati kami, pikiran kami, yang memuliakan Tuhan dan mengasihi sesama, bahkan mengasihi Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini, bukan karena kepastian lidah hamba Tuhan, tetapi Engkau yang memberkatinya dan mematraikan dengan Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami menyerahkan pemberitaan firman pada pagi hari ini ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Amin. Amin. Shalom, saudaraku. Dimanapun saudara berada, kita sudah mendengar firman Tuhan hari ini, bagaimana cara memelihara iman sampai kedatangan Tuhan. Ya,
hari ini hambanya yaitu Dr. Pendeta Harrison sudah memberikan tips-tipsnya ya. Ada 5 tips yang diberikan kepada Bapak Pendeta bahwa cara memelihara iman sampai saat rapture nanti adalah 1, tidak melakukan percabulan. Saudara dan saya tetap jaga kekudusan. Yang kedua, punya cara hidup yang tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Keinginan-keinginan hawa nafsu tentang dunia ini, saudara harus tinggalkan. Karena ini sudah akhir zaman. Ya, kedatangan kita cuma tinggal nunggu kedatangan Tuhan. Karena ini sudah akhir zaman. Saudara tinggal tunggu Tuhan datang, itu saja. Yang ketiga, hidup yang mengasihi. Mengasihi siapa? Mengasihi saudara seiman, mengasihi orang-orang yang perlu bantuan, perlu pertolongan, dan tidak memperdaya orang lain. Amin. Dan keempat, tetap bekerja, jangan malas. Saudara dan saya tetap bekerja dan tidak boleh malas. Saat kedatangan Tuhan kita tetap bekerja. Bekerja melayani Tuhan, bekerja di ladang Tuhan, bekerja menjadi saksi Kristus, bekerja di perusahaan-perusahaan atau bekerja sebagai apa saja menjadi terang dan garam. Amin. Yang kelima terakhir, hiduplah dengan sopan. Hidup dengan sopan. Rasul Paulus sudah mengajarkan hidup dengan sopan, saling menghargai, saling menghormati, tidak saling membenci, tidak saling ribut, tidak saling bertengkar. Hidup dengan sopan, saling menghargai. Amin. Hidup dengan aturan-aturan yang ada. Hidup dengan pimpinan dari Roh Kudus. Sehingga saat Tuhan Yesus datang, hidup kita berkenan dan kita bertemu dengan Allah di surga. Amin. Karena Tuhan sudah menyiapkan tempat bagi kita semua. Saat Tuhan Yesus datang dari surga, Tuhan Yesus sudah pergi ke surga saat saat dia pergi ke surga. Nah, sekarang dia akan datang. Tapi dia tidak menginjakkan di bumi, dia hanya di awan-awan menjemput kita. Yang mati dihidupkan dulu, dibangkitkan, mempunyai tubuh kemuliaan. Yang hidup seperti kita juga dapat tubuh kemuliaan. Kita menyongsong sama-sama. Puji Tuhan, saudara dan saya, kalau masih bingung, saudara ikutin lagi firman-Nya. Ya, saudara tinggal klik Betani Jakarta, ikutin lagi sampai saudara paham. Amin. Ini benar-benar pengajaran yang luar biasa. Ya, ada 5 cara memelihara iman supaya kita rapture. Kalau saudara dan saya ingin rapture, tonton terus, ulang lagi, bagikan ke teman-teman. Amin. Mari saudara, kita angkat tangan kita menerima berkat dari Tuhan. Yuk, kita angkat tangan kita. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah memberkati umat-Mu yang ada di YouTube Betani Jakarta ini. Kami menyerahkan roh jiwa tubuh mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan pelihara sempurna iman mereka satu persatu ya Bapak. Supaya semuanya yang menonton hari ini boleh terangkat, boleh siap menyongsong Tuhan di awan-awan. Sehingga kami semua di dalam nama Yesus Kristus tidak ada yang tertinggal. Kami semua terangkat. Khususnya jemaat Betani Sunter dan jemaat YouTube Betani Jakarta di dalam nama Yesus Kristus. Hamba menyerahkan keluarga mereka masing-masing ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah lewat firman-Mu hari ini 5 cara memelihara iman saat Tuhan Yesus datang. Kami semua sudah siap, sudah terangkat. Bersihkan roh kami Tuhan, bersihkan jiwa kami, bersihkan hati kami, supaya kami fokus hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati Pak Harrison yang sudah membawakan firman hari ini. Biarlah Tuhan memberkati dia supaya dia menjadi terang dan garam, dan pelayanannya boleh makin bertambah-tambah, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat dan terima berkat yang daripada Tuhan. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus,
kasih Allah, serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan menjemput kita semua, dan kita semeja perjamuan dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Yang sudah diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tetap pelihara iman supaya saat Tuhan Yesus datang, kita semua terangkat. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.